Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang pembangunan pertanian. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang peranan, syarat pembangunan, kebijakan, serta studi kasus. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rina Ningsih, Salimah Aulia, Almira Fania, dan Hanif Hibatullah. Selanjutnya, peranan sektor ekonomi. Dibandingkan dengan sektor ekonomi Indonesia lainnya, sektor pertanian tetap menjadi andalan dalam penciptaan lapangan kerja. Hal ini memungkinkan sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Menurut analisis klasik yang dipelopori oleh Kuznets pada tahun 1946, pertanian merupakan sektor ekonomi yang sangat berpotensi untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi ini sangat penting karena sebagian besar masyarakat di negara miskin bergantung pada sektor ini sepanjang hidupnya. Tujuan dari pembangunan ekonomi di sektor pertanian adalah untuk meningkatkan pendapatan petani dan pemerataan pembangunan pedesaan. Sektor pertanian masih menjadi andalan bagi penyedia bahan baku bagi industri serta sumber pendapatan devisa dari ekspor. Peran strategis pertanian di Indonesia juga semakin terlihat saat harga-harga bahan pangan mengalami kenaikan. Dengan kata lain, sektor pertanian masih menjadi andalan sebagai sumber bahan pangan untuk kepentingan domestik. Yang kedua, sebagai sumber tenaga bagi sektor ekonomi yang lain. Sektor pertanian sampai sekarang masih tetap memegang peran penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut tidak hanya ditunjukkan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto nasional atau PDB, tetapi juga sebagai penyedia lapangan kerja. Pada saat sektor industri dan sektor pertanian lainnya belum mampu menyerap sepenuhnya tambahan angkatan kerja, maka pertanian sering menjadi penampungnya. Kemudian sebagai salah satu penghasil sumber devisa bagi negara. Impor barang-barang modal bagi pembangunan melalui ekspor hasil pertanian akan terus-menerus bertambah sehingga menambah devisa negara, meningkatkan permintaan akan produk industri dan dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tersier. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kaitannya, sektor pertanian dengan produk domestik regional bruto atau PDRB, subsektor pertanian merupakan sektor yang memiliki keterkaitan terhadap angka yang diperoleh. Pada PDRB, sektor pertanian juga memiliki keterkaitan dan kontribusi pada sektor lainnya. Contohnya seperti pemerataan tenaga kerja. Salah satu alasan mengapa sektor pertanian memiliki kaitan dengan sektor lainnya adalah karena sebagian besar bahan baku industri berasal dari sektor pertanian. Komoditas padi merupakan salah satu jenis tumbuhan yang dibutuhkan oleh sektor industri untuk bahan pangan. Terdapat juga tanaman kedelai pada industri minuman yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan susu kedelai. Jadi terdapat peran penting pertanian pada sektor ekonomi lainnya. Maka akan meningkatkan sumbangan pada pendapatan PDRB dari penjualan hasil produksi tersebut. Pertanian juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan penciptaan nilai tambah karena kontribusinya terhadap PDRB. Kebijakan pertanian. Kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan, diantaranya untuk memajukan pertanian, mengusahakan petani agar lebih produktif, kemudian meningkatkan produksi, dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan efisiensi produksi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Terdapat 6 kebijakan pertanian. Yang pertama yaitu kebijakan produksi. Untuk penunjang kelangsungan hidup manusia, maka pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan pangan, tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas. Untuk mencegah atau menghindari terjadinya kerawanan pangan dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama yaitu dengan kebijakan peningkatan produksi. Swasembada pangan dapat ditempuh melalui inovasi panca usaha tani yang kemudian dikembangkan menjadi Sabta Usaha Tani. Sabta Usaha Tani atau 7 usaha tani
yaitu yang pertama kebijakan bidang pembenihan, yang kedua kebijakan bidang perkreditan, yang ketiga kebijakan bidang pengairan, yang keempat kebijakan diversifikasi usaha tani, yang kelima kebijakan bidang penyuluhan, yang keenam kebijakan harga input dan output, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kebijakan penanganan pasca panen. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan diversifikasi komoditi. Kebijakan pertanian yang kedua yaitu kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama subsidi harga produksi untuk melindungi konsumen dalam negeri. Artinya, konsumen dalam negeri dapat membeli barang dengan harga yang lebih rendah dibanding biaya rata-rata pembuatannya. Pemerintah dapat memberikan subsidi harga faktor produksi berupa pupuk, pestisida, dan juga benih atau bibit. Yang kedua yaitu subsidi harga faktor produksi untuk melindungi produsen. Hal ini dapat berupa biaya angkut faktor produksi ke pelosok atau pelosok pedesaan, atau juga dapat berupa perbedaan tingkat suku bunga bank dalam pengambilan kredit. Kebijakan pertanian yang ketiga yaitu kebijakan investasi. Penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN yang disetujui oleh BKPM akan mendapatkan berbagai fasilitas. Fasilitasnya seperti pembebasan pajak impor untuk alat-alat maupun mesin-mesin yang didatangkan dari luar negeri. Namun sampai saat ini untuk investasi di sektor pertanian masih relatif kecil dikarenakan keuntungan yang diperoleh atau didapat lebih kecil apabila jika diinvestasikan ke industri jasa maupun diinvestasikan ke sektor industri atau jasa. Kemudian selain itu resiko yang ditanggung juga lebih besar. Yang keempat yaitu kebijakan harga. Kebijakan harga dapat didefinisikan sebagai campur tangan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengubah harga-harga yang dibayarkan atau yang dan diterima oleh pelaku pasar. Penerapan HPP atau harga pembelian pemerintah membantu petani memperoleh harga jual yang layak atau yang wajar. Kemudian penerapan HET atau harga eceran tertinggi membantu konsumen membeli dengan harga yang wajar atau layak. Kemudian kebijakan pertanian yang kelima yaitu kebijakan pasar. Apabila biaya produksi suatu komoditi tinggi, maka produksi berjalan kurang efisien, sehingga daya saing komoditi yang bersangkutan juga semakin rendah, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Akibatnya, komoditi tersebut kesulitan dipasarkan. Kebijakan pasar juga diartikan sebagai kegiatan pemerintah untuk mengatur distribusi barang antar daerah dan atau antar waktu, sehingga di antara harga yang dibayarkan konsumen akhir dan harga yang diterima oleh produsen terdapat margin pemasaran dalam jumlah tertentu, sehingga dapat merangsang proses produksi dan proses pemasaran. Kebijakan pertanian yang terakhir yaitu kebijakan konsumsi. Di Indonesia, konsumsi masyarakat terlalu menitikberatkan pada karbohidrat yang sebagian besar dipasok oleh beras. Hal ini dipandang tidak baik, dikarenakan apabila suatu bangsa yang makanan utamanya tergantung hanya pada satu bahan pangan, cenderung akan menghadapi berbagai masalah dalam jangka panjang. Nah,
Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada bahan pangan beras, pemerintah mengeluarkan kebijakan Impres nomor 14 tahun 1974 tentang penganekaragaman menu makanan rakyat atau PMR yang kemudian diperbarui dengan Impres nomor 20 tahun 1979 tentang perbaikan menu makanan masyarakat yang berdimensikan permintaan terhadap keanekaragaman pangan. Baik, selanjutnya ada syarat-syarat pembangunan pertanian. Yang pertama itu adanya pasar untuk hasil usaha tani. Nah, pembangunan pertanian akan meningkatkan hasil produksi usaha tani. Hasil ini berguna akan meningkatkan harga yang relatif tinggi. Tentunya akan mencukupi biaya-biaya dan hasil kerja keras dari seorang tani untuk mencukupi kehidupannya. Lalu yang kedua ada teknologi yang semakin berkembang. Teknologi yang berkembang yang dimaksud di sini adalah teknologi pertanian, yaitu dengan cara para petani untuk memilih bagaimana sih bibit-bibit unggul dalam sebuah hasil usaha tani yang diproduksi, dan cara tani, bagaimana cara tani untuk menebar buih, untuk memelihara tanaman dan memanen hasil tanaman, termasuk juga dalam menentukan benih dan pupuk yang berkualitas. Lalu selanjutnya ada tersedianya bahan dan produksi untuk pertanian. Pembangunan pertanian memerlukan kesemua faktor di berbagai tempat dalam jumlah yang banyak untuk memenuhi keperluan tiap hasil tani. Lalu selanjutnya ada bahan perangsang untuk para petani. Nah, faktor yang dimaksud di sini adalah harga hasil produksi yang semakin tinggi dan dapat menguntungkan bagi para petani, serta ketersediaan barang dan jasa untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhan para petani. Lalu yang terakhir ada ketersediaan bahan pengangkutan yang lancar. Diperlukannya akomodasi untuk pengangkutan hasil tani. Oleh karena itu, jaringan pengangkutan yang bercabang luas untuk membawa bahan dan hasil ke setiap usaha tani. Nah, dari tabel berikut merupakan perkembangan nilai produksi sektor pertanian dunia di berbagai benua. Terdapat benua Afrika, Amerika, Asia, Eropa, Okeania, dan Australia. Tabel tersebut merupakan data dari tahun 2007 hingga tahun 2016 ya. Nah, pada gambar tersebut juga menggambarkan bahwa nilai produksi sektor pertanian di Asia merupakan yang terbesar di dunia dibandingkan dengan benua lainnya, dengan rata-rata jumlah produksi 1,22 triliun dolar dengan pertumbuhan 2,5% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan pertanian Asia tumbuh dan berkembang pesat sehingga banyak negara dari Asia yang menjadi eksportir produk pertanian. Nah, salah satu wilayah sentra pertanian terbesar di Asia ini adalah Asia Tenggara. Sektor pertanian memainkan peranan penting dalam perekonomian negara berkembang di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Menurut Hermawan, kehidupan masyarakat di ASEAN sekitar 45% dari 524 juta penduduk ini masih tergantung pada sektor pertanian. Salah satu peran esensialnya adalah berkaitan dengan konsumsi. Tidak hanya dikonsumsi untuk kebutuhan pangan dan pakan, melainkan juga energi. Ketersediaan pangan yang cukup dan stabil dapat memberikan sumbangan bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan juga politik suatu negara. Nah, berikut juga ada tabel dari nilai rata-rata produksi dan konsumsi sektor pertanian di 8 negara ASEAN nih, di tahun 2008 sampai 2013, di mana ada negara Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Nah, pada tabel tersebut menggambarkan bahwa produksi di sektor pertanian pada tahun 2008 ini hingga tahun 2013 di ASEAN
Yang terbesar adalah Indonesia dengan rata-rata sebesar 190 juta ton, sementara Thailand di urutan kedua dengan rata-rata produksi sebesar 163,8 juta ton. Nah, pertumbuhan produk yang cepat membuat tingkat permintaan produk pertanian juga meningkat pesat. Apabila pertumbuhan penduduk ini tidak diiringi dengan peningkatan produksi yang seimbang dan efektif, maka akan terjadi kekurangan pasokan untuk permintaan domestik. Nah, maka dari itu nih, setiap negara harus melakukan kebijakan bidang pertanian yang lebih efektif dan efisien agar dapat memenuhi konsumsi negaranya sendiri di masa mendatang. Seperti halnya Vietnam dan Myanmar yang meskipun tingkat produksinya lebih besar dari konsumsi, tetapi pertumbuhan konsumsi mereka lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan produksi mereka. Nah, hal tersebut mencerminkan bahwa dalam produksi mereka belum efektif untuk menghadapi pertumbuhan penduduk yang cepat. Sehingga khawatirnya nih negara tersebut yang memiliki notaben bahwa ia adalah sebagai produsen produk pertanian dunia malah justru melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik negaranya sendiri di masa mendatang. Nah, kendala yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan produksi pertanian ini salah satunya adalah keterbatasan dalam penguasaan teknologi modern. Nah, lahan pertanian juga merupakan faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan produksi. Luas lahan pertanian yang semakin sempit karena dialihkan untuk lahan perumahan dan lahan industri. Terlebih lagi, jumlah penduduk yang semakin tinggi berdampak pada sulitnya pemenuhan komoditas pangan pada khususnya dan kehidupan generasi yang akan datang pada umumnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.